Sobat PBG, bertemu lagi dengan saya Aini Nur Faiza, NIM 221135194 dari kelas C. Di sini saya akan membacakan jurnal refleksi mata kuliah Proyek Kepemimpinan dan PPL 1. Jurnal refleksi pertama yang akan saya bacakan mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Di sini saya akan membacakan review pengalaman belajar bahwa guru harus mempunyai tekad yang kuat dengan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan berpikir secara sistematis, mampu mengidentifikasi kelebihan suatu komunitas atau sekolah untuk dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan strategi 5D Bagja, yaitu define, membuat pertanyaan utama, kemudian ada discover, yaitu ambil pelajaran, kemudian ada dream, yaitu gali mimpi, kemudian ada design, yaitu jabarkan rencana, dan yang terakhir deliver atau atur eksekusi. Pada mata kuliah ini saya belajar 5 topik. Topik pertama tentang visi guru profesional, topik 2 tentang pemetaan tantangan dan hambatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Topik 3 perencanaan implementasi manajemen produk atau proyek. Kemudian topik 4 tentang project monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Dan topik kelima atau yang terakhir yaitu proposal project dan strategi komunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan refleksi pengalaman belajar. Seperti yang terlihat pada layar, bahwa saya di sini memilih topik 2 untuk saya bahas. Topik 2 ini penting bagi seorang guru menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri, peserta didik, dan juga orang lain yang pastinya memiliki manfaat yang berkelanjutan. Pembelajaran ini dilakukan dengan alur merdeka dalam LMS, yaitu menjawab pertanyaan refleksi, membaca tentang konsep berpikir sistem, yaitu ada sustainability news, kemudian ada inquiry apresiatif, dan strategi 5D Bagja. Kemudian di ruang kolaborasi, atau saya itu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan membuat ide prakarsa perubahan untuk diterapkan pada komunitas sasaran, di mana komunitas sasaran tersebut adalah PKK Milenial Desa Sawangargo. Kemudian pada eksplorasi konsep, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa perubahan itu tidak hanya pada kesalahan lalu diubah menjadi suatu perbaikan, namun perubahan juga bisa tentang kekuatan yang dimiliki setiap individu dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi. Kemudian dengan berdiskusi bersama teman sejawat, memfasilitasi saya dalam bertukar pikiran tentang program perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Di sini saya mencantumkan artefak pembelajaran pada topik 2 ini. Yang pertama ada ruang kolaborasi, di mana di ruang kolaborasi ini saya berserta kelompok membuat strategi pemetaan tantangan dan kekuatan dalam komunitas PKK milenial yang diterapkan dengan sustainability news, kemudian ada pendekatan inquiry, kemudian ada 5D Bagja. Selanjutnya ada artefak elaborasi pemahaman, di mana kami membuat sebuah panduan wawancara yang akan memudahkan kami untuk melakukan penggalian informasi di PKK milenial. Artefak pembelajaran selanjutnya yaitu ada koneksi antar materi, di mana dalam koneksi tersebut kami menuangkan ide-ide perubahan atau prakarsa perubahan dalam komunitas PKK milenial Desa Sawangargo, Salaman, Magelang, di mana ide prakarsa perubahan ini terdapat 7 ide yang nantinya akan dipilih 1 ide untuk kami laksanakan keberlanjutannya. Selanjutnya ada aksi nyata, di mana dalam aksi nyata ini kami menuliskan secara rinci kegiatan dari ide prakarsa yang telah dibuat sebelumnya di koneksi antar materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengalaman bermakna pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Dalam mata kuliah ini, saya mendapatkan pembelajaran yang bermakna bahwa perubahan bukan hanya dari yang buruk ke yang baik, namun bisa dari yang sudah baik lalu dikembangkan, dipertahankan, dan disatukan agar menjadi kebaikan atau kekuatan yang lebih tinggi. Nantinya, saya sebagai guru di beberapa pembelajaran akan melakukan pembelajaran yang berbasis proyek. Contohnya,
dengan pengurangan sampah plastik hidup jadi asik, di mana peserta didik menghasilkan suatu produk berbahan sampah plastik, bisa berupa bantal, tas, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan perubahan terhadap peserta didik terkait pengurangan limbah, sampah plastik, dan pemanfaatan limbah plastik menjadi daya guna dan daya jual. Selanjutnya saya akan membahas jurnal refleksi mata kuliah PPL 1, di mana saya mendapatkan review pengalaman belajar bahwa guru harus tahu akan sekolahnya dan juga peserta didiknya. Mata kuliah ini belajar 5 topik. Topik pertama tentang orientasi PPL 1, di mana saya menuliskan hambatan, tantangan, dan solusi dari PPL 1. Kemudian topik 2 yaitu pengamatan PPL 1. Saya melakukan observasi dan wawancara berdasarkan panduan yang telah disediakan dalam LMS. Selanjutnya topik 3, asistensi mengajar, di mana saya membuat sebuah RPP kelas 6, di mana RPP-nya itu lengkap sampai dengan instrumen dan lampiran-lampirannya. Kemudian dipraktikkan oleh guru kelasnya. Di sini saya hanya membantu untuk membuka pembelajaran dan juga membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya topik 4, praktik pembelajaran terbimbing PPL 1, di mana saya membuat 3 RPP beserta instrumennya dan beserta lampirannya untuk saya ajarkan pada siswa kelas 5, kelas 6, dan juga kelas 2. Selanjutnya topik 5 atau topik yang terakhir yaitu diskusi refleksi akhir. Diskusi ini dilakukan bersama guru pamong, DPL, dan juga teman sejawat dengan melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 siklus atau tadi praktik pembelajaran terbimbing, yaitu membuat 3 RPP. Selanjutnya saya akan membahas tentang refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih topik 2 dan menganggap topik ini adalah kunci keberhasilan suatu pembelajaran dan adaptasi yang baik. Sebelum melakukan proses pembelajaran, kita harus tahu dulu karakteristik peserta didiknya seperti apa, kemudian tahu apa yang harus dilakukan di dalam kelas, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Hal ini saya temui dalam saat observasi, jadi saya tahu apa yang harus dilakukan di dalam kelas dan hal yang tidak boleh saya lakukan di dalam kelas. Kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan langsung dengan sekolah mitra dengan mengobservasi dan wawancara menggunakan panduan format yang telah disediakan di LMS. Kemudian dengan melihat panduan format observasi yang telah disediakan, itu memudahkan saya dalam melakukan observasi terkait apa yang ditanyakan. Kemudian dalam kegiatan observasi dan wawancara ini juga lebih terstruktur dan tahu arahnya karena sudah terdapat panduan yang disediakan di dalam LMS. Selanjutnya adalah artefak pembelajaran, di mana artefak ini memuat tentang laporan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Bisa dilihat di layar bahwa laporan ini memuat ada bagaimana karakteristik peserta didiknya, kemudian bagaimana manajemen sekolah, kemudian bagaimana perangkat pembelajaran yang guru buat, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dan lain sebagainya. Untuk lainnya bisa dilihat dalam layar. Yang terakhir adalah pembelajaran bermakna, di mana di sini saya mendapatkan pembelajaran bahwa guru sebelum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik peserta didiknya itu seperti apa, agar rencana pembelajaran yang dibuat itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ketika kita sebagai individu baru atau guru baru dalam suatu sekolah, kita juga harus mengetahui sekolah tersebut bagaimana manajemennya, bagaimana gurunya, bagaimana lingkungan belajarnya, dan lain sebagainya. Hal ini untuk kita agar mudah beradaptasi dan melakukan perubahan pengembangan diri untuk perkembangan sekolah tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan juga wawancara. Sekian presentasi jurnal mata kuliah proyek kepemimpinan dan PPL 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.